Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan melakukan presentasi mengenai prarancangan pabrik kami dengan judul Prarancangan Pabrik Karbonisasi Batubara menjadi semikokas dengan metode by-product dengan kapasitas 960.000 ton per tahun. Perkenalkan, nama saya Trisma Ayu Dimitrianti, NIM 10, dan teman saya Muhammad Febri Wahyudi, NIM 31, dengan dosen pembimbing Ibu Malahayati Nasution, STMP. Selanjutnya, outline yang akan kami bahas pada presentasi kali ini, yang pertama ada pendahuluan, yang kedua pemilihan proses, yang ketiga dasar perancangan, yang keempat neraca massa dan energi, yang kelima spesifikasi alat, yang keenam sistem pengolahan limbah, yang ketujuh spesifikasi instrumen, yang kedelapan tata letak pabrik, yang kesembilan struktur organisasi, dan yang terakhir analisa ekonomi. Selanjutnya, outline yang pertama yaitu pendahuluan yang akan membahas latar belakang, penggunaan produk, analisis pasar, dan analisis keuntungan. Selanjutnya yaitu latar belakang. Indonesia merupakan negara berkembang yang sedang melakukan pembangunan dalam segala sektor, termasuk dalam bidang industri, di mana pada umumnya batu bara ini digunakan sebagai bahan bakar utama pada suatu industri. Jumlah batu bara di Indonesia ini lebih tinggi dibandingkan dengan minyak bumi. Sehingga untuk mengurangi penggunaan batu bara yang berlebihan ini, maka dari itu perlu dilakukan pengolahan atau peningkatan mutu batu bara sehingga konsumsi batu bara yang digunakan sebagai bahan bakar ini tidak terlalu banyak. Dari latar belakang yang sudah saya jelaskan sebelumnya, maka penting pendirian industri semikokas ini di dalam negeri. Faktor-faktor yang menunjang pentingnya didirikan pabrik semikokas ini, yang pertama, batu bara, di mana jumlah di dalamnya cukup banyak. Yang kedua, jumlah impor semikokas di dalam negeri ini lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah ekspornya. Yang ketiga, kebutuhan semikokas akan meningkat dalam setiap tahunnya. Untuk yang terakhir, pendirian pabrik semikokas ini menjadi salah satu peluang yang cukup besar untuk kemajuan industri di dalam negeri. Selanjutnya, yaitu data sumber daya dan cadangan batu bara. Berikut merupakan tabel 1 dari data sumber daya dan cadangan batu bara. Dapat dilihat pada tabel daerah penghasil sumber daya terbesar batu bara yaitu pada daerah Kalimantan dan Sumatera. Untuk selanjutnya yaitu tabel 2 merupakan data kebutuhan semikokas yang ada di Indonesia. Dapat kita lihat pada tahun 2014 hingga tahun 2021 kebutuhan semikokas ini terus meningkat tiap tahunnya. Untuk tabel ketiga, data ekspor dan impor semikokas. Pada tahun 2010 hingga tahun 2019, nilai impor semikokas ini lebih banyak atau lebih tinggi dibandingkan dengan nilai ekspornya. Oleh karena itu, untuk meningkatkan nilai ekspor itu perlu didirikan pabrik semikokas. Untuk selanjutnya yaitu analisis pasar. Pada tabel 4 merupakan data industri produsen semikokas, di mana produsen semikokas ini terdapat 4 perusahaan dengan total kapasitas dengan total produksi pabrik semikokas ini sebesar 2.858 ton per tahun. Selanjutnya yaitu data konsumsi dan produksi. Tabel 5 merupakan data konsumsi dan produksi semikokas yang ada di Indonesia. Dapat kita lihat pada tahun 2017 hingga tahun 2021, konsumsi semikokas ini terus mengalami peningkatan, sehingga dapat diprediksi konsumsi semikokas pada tahun 2023 sebesar 438.000 ton per tahun. Dari pabrik semikokas ini didapatkan 3 produk, di mana 1 produk utama yaitu semikokas sebagai reduktor dalam pembuatan baja, dan 2 produk samping, yaitu yang pertama datar sebagai bahan bakar dalam mesin kapal dan beberapa steam power station, dan yang kedua yaitu coke oven gas sebagai bahan bakar pemanas boiler. Selanjutnya yaitu adalah analisa keuntungan pasar. Di sini didapatkan untuk GPM-nya sendiri yaitu sebesar 0,3776 ton produk, dan untuk margin keuntungan kotornya sebesar 37,76%. Kemudian untuk pemilihan proses, pada pembuatan semikokas sendiri terdapat 2 proses yang dapat digunakan, yaitu ada heat recovery, non-recovery, dan juga ada by-product proses. Untuk yang pertama yaitu adalah heat
recovery, non-recovery. Untuk proses yang pertama, proses pertama ini dalam pembuatan semikokas seperti namanya, yaitu heat recovery. Di sini panas dari hasil pembakaran akan dimanfaatkan kembali sebagai sumber panas untuk memanaskan boiler yang digunakan untuk memanaskan chamber yang ada di bawah. Lalu pada proses ini memiliki bentuk chamber atau ruang pembakaran yang terlihat besar dan juga lebar. Dan pada proses ini juga untuk bahan baku ini akan berkontak secara langsung dengan udara pada saat proses pembakaran. Kemudian untuk hasil yang dihasilkan dari proses heat recovery non-recovery ini ada dua, yaitu semikokas dan juga COG, di mana COG ini akan hilang yang digunakan sebagai pemanasan itu atau pemanasan kembali. Lalu lanjut ke proses yang kedua. Yang proses kedua yaitu byproduct. Pada pabrik kali ini kami menggunakan proses ini yaitu byproduct proses, di mana pada proses kedua ini memiliki perbedaan besar yang terlihat dari proses sebelumnya, yaitu dari bentuk ruang pembakaran atau chambernya. Untuk byproduct sendiri, untuk alatnya sendiri yaitu adalah cook oven battery. Biasanya dalam satu baterai ini terdiri dari 50 hingga 70 chamber atau pemanas. Bentuk chambernya sendiri terlihat lebih ramping dan tinggi. Hal tersebut bertujuan agar proses pemasakan batu bara bisa matang sempurna di setiap sisinya. Lalu untuk perbedaan kedua, yaitu proses ini tidak berkontak langsung dengan udara dalam proses pembakarannya, melainkan menggunakan prinsip konduksi seperti yang terlihat pada gambar. Batu bara nantinya akan diampit dengan lempengan yang disebut sebagai brick refractory yang berfungsi sebagai penyalur panas dari ruang pembakaran dan terletak di sebelah tersebut. Lalu untuk hasil dari produk tersebut, dari metode tersebut yaitu ada tar, kemudian ada COG, dan juga ada semikokas. Lalu berikut merupakan dasar-dasar perancangan dari perancangan pabrik kami. Yang pertama ada kapasitas pabrik, kedua bahan baku, ketiga produk, dan yang keempat adalah lokasi pabrik. Untuk kapasitas pabrik sendiri, untuk yang pertama, di sini produksinya yaitu sebesar 4 juta ton per tahun, dengan import sebesar 3,9 juta ton per tahun, dengan kapasitas produksi sebesar 3,8 juta ton per tahun, dan ekspornya yaitu sebesar 4,2 juta ton per tahun, dengan konsumsi 7,5 juta ton per tahunnya. Lalu untuk bahan baku yang digunakan, pada perancangan baku ini kami menggunakan bahan baku yaitu 100% batu bara dengan jumlah batu bara yaitu sekitar 1.928 ton yang diambil dari daerah Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan juga Sumatera Selatan. Lalu berikut merupakan produk yang dihasilkan dari pabrik yang akan kami dirancang ini, yaitu semikokas, dan dua produk samping yaitu tar dan juga cook oven gas. Selanjutnya yaitu adalah lokasi pabrik. Di sini kami mengambil lokasi pabrik di Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Mengapa kami memilih lokasi ini? Karena pada lokasi ini itu dekat dengan bahan baku yaitu daerah pertambangan dari PT Bukit Asam dan juga dekat dengan Sungai Lematang, di mana sungai tersebut adalah sumber utilitas air yang akan kami gunakan. Berikut adalah PFD atau proses flow diagram dari pabrik kami. Di sini untuk yang pertama awalnya adalah coalfield. Di sini adalah tempat dari batu bara tersebut. Nanti dari batu bara tersebut akan disalurkan menggunakan konveyor yaitu J111 menuju ke crusher yaitu C110 untuk mengurangi ukurannya. Lalu akan dimasukkan
akan disalurkan kembali menuju ke rotary dryer dengan menggunakan konveyor dengan kode konveyor yaitu J121 dan untuk rotary dryernya yaitu B120. Untuk selanjutnya setelah batu bara tersebut di drying atau disedikitkan kandungan airnya atau dihilangkan kandungan airnya, nanti akan masuk ke dalam crusher yang kedua yaitu C130. Setelah dilakukan pengecilan ukuran di crusher tersebut, nanti hasilnya akan dimasukkan ke dalam double roll mixer, di mana di double roll mixer ini nanti batu bara yang sudah kecil nantinya akan ditambahkan dengan tar. Setelah dilakukan pencampuran di double roll mixer, nanti hasil dari percampuran tersebut akan masuk ke double roll briquetting, di mana di sini batu bara akan dicetak menjadi briquet dengan ukuran 3 sampai 5 cm. Lalu hasil dari pembriketan tersebut akan disalurkan dengan menggunakan konveyor menuju ke cook oven battery. Setelah itu pada cook oven battery ini akan terjadi proses karbonisasi dari batu bara dengan waktu tinggal selama 18 jam. Setelah 18 jam waktu tinggal dan batu bara sudah menjadi semi kokas, batu bara tersebut akan dikeluarkan menuju ke quenching car, di mana di sini akan disalurkan menuju ke quenching tower. Setelah dikeluarkan dari cook oven battery, nanti semi kokas akan membara dan mengeluarkan api akibat bertemu dengan udara atau oksigen yang ada di luar. Lalu dari keluaran dari cook oven battery ini nanti akan disalurkan ke quenching tower. Di sini quenching tower digunakan untuk memadamkan api yang ada pada semi kokas tersebut agar semi kokas tersebut tidak habis karena terbakar. Setelah itu, setelah semi kokas dipadamkan atau sudah dingin, semi kokas tersebut akan masuk ke dalam screening. Di sini ada 2 screening, ada 2 hasil screeningan, yaitu upper size dan juga under size. Untuk upper size sendiri nanti akan masuk ke konveyor J174 dan untuk yang under size akan masuk ke konveyor 175. Selanjutnya yaitu neraca massa dan neraca energi. Untuk neraca massa yang pertama itu pada tabel 8 yaitu neraca massa pada alat bel konveyor, di mana komponennya yaitu terdapat coal H2O, di mana total inertnya sebesar 348.000 dan outletnya juga sebesar 314.000. Untuk selanjutnya yaitu pada tabel 9 merupakan neraca massa dari alat pyrotonic crusher, di mana komponen yang dimiliki itu ada coal dan H2O dengan total inletnya yaitu sebesar 314.000 dan outletnya juga 314.000. Selanjutnya yaitu neraca massa pada alat belt conveyor memiliki komponen yang sama yaitu coal dan H2O, di mana total inletnya sebesar 314.000 dan outletnya juga 314.000. Untuk selanjutnya yaitu neraca massa pada rotary dryer yang memiliki komponen ada coal, H2O, dan dry ice, di mana total inletnya yaitu sebesar 330.784,1 dan nilai total outletnya sebesar 330.784,1. Selanjutnya yaitu neraca massa pada alat cyclone dengan komponen yang pertama yaitu ada coal, H2O, dan juga dry air, di mana total inletnya yaitu sebesar 149.000 dan outletnya juga 149.000. Selanjutnya yaitu neraca massa pada alat Blackjaw crusher yang memiliki komponen coal, H2O, dan juga dry ice, di mana total inletnya sebesar 248.000 dan total outletnya sebesar 248.000. Selanjutnya yaitu neraca massa pada screw conveyor yang memiliki komponen coal, H2O, dan juga dry air, yang memiliki total inlet sebesar 303.000 dan outletnya juga 303.000.
Selanjutnya yaitu neraca massa pada alat heater tank yang memiliki komponen yaitu yang pertama water dan juga tar, di mana total inletnya sebesar 33724,1 dan total inletnya 33724,1. Untuk selanjutnya yaitu neraca massa dari double roll mixer yang memiliki komponen coal, H2O dan juga tar yang memiliki total inlet sebesar 337.241 dan total inlet dan total outletnya 357.241. Untuk neraca massa pada alat screw conveyor yang memiliki 3 komponen yaitu yang pertama ada coal, H2O dan juga tar yang memiliki total inlet 337.241,3 dan outletnya 337.241,3. Selanjutnya neraca massa pada double roll briquetting yang memiliki 3 komponen juga yaitu yang pertama ada coal, H2O dan juga tar yang memiliki total inlet sebesar 337.241,3 dan total outletnya sebesar 337.241,3. Selanjutnya neraca massa pada bucket elevator yang memiliki 3 komponen yaitu coal, H2O dan juga tar, di mana total inletnya sebesar 337.241,3 dan total outletnya 337.241,3. Selanjutnya untuk neraca massa pada coke oven baterai yang memiliki komponen sebagai berikut. Selanjutnya yaitu lanjutan dari neraca massa dari alat coke oven baterai yang memiliki total massanya sebesar 222.132,34. Selanjutnya neraca massa pada alat spray quenching yang memiliki 2 komponen yaitu H2O dan juga karbon, di mana memiliki total inletnya sebesar 121.212,24 dan total outletnya 121.212,24. Selanjutnya neraca massa pada belt conveyor yang memiliki 2 komponen yaitu H2O dan juga karbon yang memiliki total inlet sebesar 121.212,24 dan total outletnya 121.212,24. Selanjutnya neraca massa pada screening yang memiliki 2 komponen H2O dan juga karbon yang memiliki total inletnya sebesar 121.212,24 dan total outletnya 121.212,24. Selanjutnya, neraca massa pada tar scrubber yang memiliki komponen berupa H2O, H2, CO, CH4, NH3, H2S, dan C16, H14. Yang memiliki total inlet sebesar 315.860,40 dan total outletnya 315.860,40. Selanjutnya neraca massa pada alat dekanter yang memiliki 2 komponen yaitu H2O dan C16H14 dengan total inletnya 87.441,64 dan total outletnya pertambahan dari 26.461,83 ditambah dengan 60.979,81. Selanjutnya neraca massa pada boiler yang memiliki 1 komponen yaitu H2O dengan nilai total inletnya sebesar 6.100 dan outletnya juga 6.100. Selanjutnya yaitu adalah neraca energi. Untuk alat yang pertama yaitu adalah neraca energi dari rotor dryer dengan inletnya yaitu sebesar 22 juta kilojoule per jam dengan outlet yang sama yaitu sebesar 22 kilojoule per jam. Untuk alat yang kedua yaitu adalah neraca energi dari spray quencher dengan total inlet yaitu sebesar 1 juta kilojoule per jam dengan outlet yang sama yaitu sekitar 1 juta kilojoule per jam. Lalu untuk neraca energinya yang ketiga yaitu adalah neraca energi dari coke oven battery dengan total inlet yaitu sebesar 1 juta kilojoule per jam dengan outlet yang sama yaitu sekitar 1 kilojoule per jam. Lalu adalah neraca energi dari heater tank dengan total inlet sebesar 51.000 dengan total outlet yang sama yaitu sebesar 51.000.
Lalu untuk neraca energi selanjutnya yaitu adalah neraca energi dari tar scrubber, di mana untuk total inletnya sendiri yaitu sekitar 1 juta kilojoule per jam dengan outlet yang sama yaitu sekitar 1 kilojoule per jam. Lalu adalah spesifikasi peralatan. Di sini untuk spesifikasi peralatan sendiri dibagi menjadi 5, yaitu ada unit reaktor, kemudian ada spesifikasi pipa, kemudian ada utilitas, kemudian ada unit pengalian bahan, dan yang terakhir adalah unit penukar panas. Untuk yang pertama yaitu adalah spesifikasi dari reaktor. Di sini spesifikasi dari cook oven battery atau reaktor yang digunakan. Di sini merupakan tipe top charging cook oven, di mana pada reaktor ini yaitu berfungsi sebagai tempat terjadinya karbonisasi dari batu bara, dengan kapasitas yaitu sebesar 115.000 ton per jamnya, dengan waktu tinggal selama 18 jam. Lalu untuk spesifikasi unit pemisahan. Untuk alat yang pertama, yaitu adalah spesifikasi dari rotary dryer. Di sini fungsi dari rotary dryer-nya sendiri yaitu mengeringkan batu bara hingga kadar airnya menjadi 8%, dengan jenisnya yaitu adalah direct heat rotary dryer. Dengan bahan konstruksinya yaitu adalah carbon steel SA240 grade M tipe 316. Lalu untuk spesifikasi yang kedua yaitu alat screening, yaitu digunakan untuk mengayak atau memisahkan dengan jenis yaitu square and slightly rectangular opening dengan ayakan sebesar 8 mesh dengan bahan konstruksi carbon steel SA7. Lalu alat yang ketiga yaitu adalah gyratory crusher dengan tipe gyratory crusher dengan kapasitas 400 ton per jamnya. Selanjutnya yaitu adalah alat jaw crusher, di mana jaw crusher ini yaitu memiliki tipe black jaw crusher dengan kapasitas sebesar 32-50 ton per jam. Lalu ada alat tar scrubber, di sini fungsinya untuk memisahkan tar dan yang terbentuk dari gas dari COG dengan jenis tar scrubber ini adalah vertical scrubber single stage dengan tekanan 49,35 dan suhu 50 derajat Celcius. Lalu ada spesifikasi alat dari alat cyclone. Di sini memiliki kapasitas sebesar 28.000 kg per jam, dan untuk alat yang selanjutnya yaitu adalah alat decanter dengan red tar dan juga red air sebesar 60.000 kg per jam, dan untuk red airnya sebesar 120.000 kg per jam. Selanjutnya yaitu adalah spesifikasi dari alat double roll mixer, yaitu yang berfungsi sebagai mencampurkan batu bara dengan tar, proses untuk membentuk granul dengan kapasitas yaitu 25.000 feet pangkat 3 dengan material yaitu stainless steel SA167 grade B tipe 304 dengan jenis pengaduk Muller pen mixer. Lalu spesifikasi alat dari double roll briquetting yaitu untuk yang berfungsi sebagai membuat briquette dengan kapasitas yaitu 50 ton per jamnya dengan tipe double roll briquetting. Selanjutnya yaitu adalah spesifikasi unit penukar panas. Di sini ada alat yaitu spray quencher dengan tipe spray quencher dengan aktif area sebesar 1,41 feet kuadrat dengan jumlah valve yaitu 20 unit. Selanjutnya yaitu adalah spesifikasi unit pengalian bahan. Di sini ada spesifikasi pompa, di mana ada 4 pompa yang bertipe sentrifugal, yaitu dengan fungsi masing-masing. Yang pertama untuk tar menuju double roll mixer, kemudian untuk mengalirkan tar menuju pemanas tar, lalu mengalirkan tar dari decanter menuju tangki penyimpanan, dan yang terakhir yang digunakan untuk mengalirkan air dari scrubber ke decanter. Untuk selanjutnya yaitu spesifikasi alat dari pompa, yaitu di mana mempunyai 2 tipe pompa yang sama yaitu sentrifugal. Untuk fungsi yang pertama yaitu untuk mengalirkan air dari boiler ke tangki pemanas, dan fungsi yang kedua untuk mengalirkan air dari boiler menuju quenching. Selanjutnya spesifikasi kompresor dengan kode alat G124A-B dengan nama alat kompresor yang memiliki tipe berupa axial flow kompresor yang memiliki fungsi sebagai untuk menghasilkan suplai udara untuk umpan pada rotary dryer. Selanjutnya spesifikasi alat pada bed conveyor
yang memiliki fungsi mengalirkan bahan baku berupa batu bara menuju giratory crusher. Dan untuk spesifikasi alat bucket elevator sendiri yang memiliki fungsi mengangkut briquette dari double roll mixer ke cup oven baterai. Selanjutnya, spesifikasi pipa dengan kode alat sebagai berikut dapat dilihat pada tabel berikut ini untuk nilai ID dan OD-nya. Selanjutnya, spesifikasi screw conveyor dengan fungsi mengangkut selari batu bara dan tar dari jaw crusher menuju ke mixer. Selanjutnya, spesifikasi unit penyimpanan. Yang pertama, spesifikasi storage batu bara yang memiliki fungsi sebagai tempat penampungan bahan baku batu bara dengan panjang storage-nya 32,5 meter. Untuk tabel 48 yaitu spesifikasi storage semi-coke dengan fungsi sebagai tempat penampungan produk semi-kokas yang dengan mempunyai panjang storage-nya sebesar 32,5 meter. Selanjutnya, utilitas, di mana mempunyai 4 jenis utilitas. Yang pertama air, di mana untuk sistem penyediaan distribusi air. Yang kedua ada steam sebagai sistem penyediaan steam. Yang ketiga ada udara sebagai sistem penyediaan udara. Dan yang keempat ada listrik, digunakan sebagai sistem penyediaan dan distribusi listrik. Selanjutnya, data kebutuhan air, di mana total kebutuhan air sebesar 1472,4 meter pangkat 3 per hari, di mana sistem distribusi air tersebut didapatkan dari Sungai Lematang yang ada di Sumatera Selatan. Selanjutnya, spesifikasi tangki air sanitasi yang digunakan yang berfungsi sebagai menampung air bersih dan tempat menambahkan desinfektan yang memiliki bahan yaitu carbon steel. Selanjutnya, spesifikasi boiler dengan fungsi menghasilkan uap untuk keperluan pada alat-alat proses, di mana tipe boiler ini berupa fire tube boiler. Spesifikasi kompresor dengan fungsi menghasilkan supply udara untuk umpan pada rotary dryer dengan jenis kompresornya sendiri berupa kompresor atau axial flow single stage. Pada tabel 53 merupakan kebutuhan listrik untuk penerangan dengan total daya yang dibutuhkan sebesar 11960 watt. Selanjutnya kebutuhan listrik untuk proses, di mana total yang digunakan yaitu sebesar 1276,9 kW. Selanjutnya spesifikasi pengolahan limbah, di mana limbah yang dihasilkan dari pabrik semi-kokas ini terdapat 3 jenis limbah. Yang pertama limbah cair, limbah padat, dan juga emisi gas. Dan juga ada satu limbah yaitu berupa limbah domestik. Selanjutnya spesifikasi instrumentasi. Selanjutnya yaitu adalah instrumentasi. Di sini untuk alat dari rotary dryer sendiri terdapat satu instrumentasi yaitu adalah temperatur controller, yaitu untuk mendeteksi perubahan suhu yang ada di rotary dryer. Kemudian pada alat yang kedua yaitu double roll mixer terdapat 2 jenis yaitu level controller dan juga ratio controller. Untuk alat yang ketiga, decanter, di sini digunakan level controller untuk instrumentasinya. Lalu untuk cook oven battery terdapat dua controller yang digunakan yaitu temperatur controller dan juga level controller. Nah, lalu untuk stirred tank heater, di sini terdapat 2 jenis controller yang digunakan yaitu level controller dan juga ratio controller. Kemudian ada tata letak pabrik. Berikut merupakan dena dari tata letak pabrik yang akan kami bangun. Dengan skala yaitu 1:100. Dan berikut merupakan tata letak dari bagian proses dari pabrik tersebut. Dengan skala yang sama yaitu 1:100. Lalu selanjutnya yaitu adalah struktur organisasi. Selanjutnya, struktur organisasi dapat dilihat pada bagian berikut ini. Selanjutnya, analisis ekonomi. Yang pertama, ada total capital investment atau TCI-nya sebesar 178 miliar dengan nilai fixed capital investment atau FCI-nya sebesar 151 miliar dengan working capital investment-nya atau WCI-nya 26 miliar. Di mana total production cost atau total biaya produksi langsungnya sebesar 4 triliun dengan fixed cost-nya sebesar 9 miliar dengan biaya umum atau general expenses-nya sebesar 1 triliun.
Berikut merupakan kurva BEP pada prarancangan kami, di mana memiliki BEP sebesar 68%. Selanjutnya yaitu nilai rate of investment atau laju pengembalian modalnya yaitu sebesar 67% sebelum pajak dan 47% sesudah pajak. Dan untuk waktu pengembalian modal atau payout time-nya sebesar 1,46 tahun sebelum pajak dan sekitar 2,06 tahun setelah pajak, yang memiliki nilai IRR atau Internal Rate of Return yaitu 58,99%. Berikut merupakan kurva kumulatif net pressure value dari atau CNPV dari pabrik kami. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.